Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah. Pagi yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dimudahkan Allah untuk mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia dan ketaatan yang tinggi nilainya, ibadah salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan setelahnya di majelis yang mulia ini dalam rangka kita at-tafaqquh fid din, belajar agamanya dan belajar dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi panutan kita, junjungan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya serta menegakkannya dalam kehidupan kita. Yang lebih lagi kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, pagi ini kita masih melanjutkan keterangan daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad pada halaman 112 pada penjelasan tentang azabul qabri au na'imuhu, tentang azab kubur dan nikmatnya. Pada pembahasan pagi kemarin kita sudah sampaikan di antara yang akan terjadi di dalam kehidupan di alam barzakh. Yang pertama adalah fitnatul qabri. Fitnatul qabri itu apa kemarin? Pandri? Pertanyaan. Fitnatul qabri, kalau disebutkan fitnatul qabri itu pertanyaan mungkar dan nakir, ya. Dengan menanyakan tiga hal. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu disebut dengan fitnatul qabr. Dan itu hak wajib untuk kita imani. Nah, kita persiapkan kehidupan kita untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan apa? Dengan amal soleh kita, dengan ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjawab bukan lisan kita hari ini, tetapi yang menjawab adalah amal kita yang telah kita kerjakan di dunia ini. Orang beriman dia akan menjawab Allah, ya, kemudian dia akan selamat dari fitnatul qabr. Nah, pembahasan kedua azabul qabr, yaitu azab kubur, ya, dan kenikmatan kubur. Maka sesungguhnya orang-orang beriman, ya, ketika dimasukkan ke kuburannya, dia telah merasakan nikmat kubur dari apa yang telah ia kerjakan di dunia ini dari kehidupannya. Dia telah menuai kebaikan-kebaikan itu. Ibadah salat yang ia kerjakan, puasa yang ia lakukan, haji yang ia tunaikan, zakat yang ia keluarkan, belajar menuntut ilmu yang menjadi kerinduannya, serta birrul walidain menjadi tandanya,
infak dan sedekah menjadi kebiasaannya dan seterusnya, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman, ya, maka dia memulai memetik kebaikan itu di alam barzakh. Ya, bukan kenikmatan itu dimulai di dalam surga, enggak, tetapi di saat seorang mukmin meninggal dunia kemudian dimasukkan ke kuburannya, maka di situ dia telah mulai merasakan nikmatnya, ya, amal soleh itu. Dan sebaliknya pula, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang larut dalam kemaksiatan dalam kehidupannya, maka dia pun akan merasakan azab kubur, ya, sebagaimana akan kita bahas pada pagi ini. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Adzabul qabri aw na'imuhu haqqun thabitun bi zahiril Qur'ani wa sharihis sunnati wa ijma'i ahli sunnah." Azab kubur dan kenikmatannya, ya, atau kenikmatan kubur adalah sesuatu hak, kebenaran yang ditetapkan berdasarkan zahirul Quran dengan dalil-dalil Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW serta ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 84, "Falaula idza balagatil hulqum", di saat, ya, nyawa itu sampai di tenggorokan, kenapa kalian tidak tahan? Wa antum hina idzin tanzurun, hari ini kalian melihat. Wa tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Dan hari itu semua, ya, akan melihat apa yang telah ia kerjakan. Sampai Allah katakan, ya, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang muqarrabin maka dia akan merasakan raih, farauhun, rehat, ya, wa raihanun, kenyamanan, kenikmatan, ya, wa jannatu na'im, dan kenikmatan surga. Dia jelas orang-orang beriman akan merasakan manfaat salat, merasakan manfaat, ya, infak sedekahnya, berjamaah di rumah Allah, berada di saf pertama, mengaji, membaca Al-Quran, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dia rasakan buah daripada ibadah yang telah ia kerjakan. Ya, semangat yang dulu di dalam melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan dan ittiba' kepada Nabi SAW di dalam ibadahnya, maka dia akan merasakan, ya, kebaikan hari itu. Dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan serta surga yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Nah, mari kita lihat penjelasan Nabi SAW tentang azab dan kenikmatan kubur itu. Wa kana an-nabiy SAW yata'awwadhu billahi min adzabil qabri wa amara ummatahu bidzalik. Nabi kita Muhammad SAW, ya, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini menunjukkan bahwa azab kubur ada. Nabi yang mulia SAW meminta perlindungan kepada Allah dari siksaan kubur, dari azab kubur. Dan bahkan, ya, bukan hanya berlindung untuk dirinya, mengajarkan umat dan memerintahkannya untuk apa? Meminta perlindungan kepada Allah. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Masajid, bab ma yusta'adu bihi min fi shalah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi SAW, kana yu'allimuhum hadad du'a kama yu'allimuhu suratan minal Qur'an. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa ini sebagaimana beliau mengajarkan umatnya Al-Quranul Karim. Dengarkan baik-baik doa ini, ikhwatal kiram. Kita hafalkan doa ini dan kita baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur.
bacalah doa ini. Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang mukmin berlindung kepada Allah dari siksaan kubur dan dari azab neraka kecuali dia akan berkata, ya Allah, jagalah dia dan selamatkanlah dia. Jadi kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azab jahannam. Begitupun sebaliknya, tidaklah seorang mukmin meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali kecuali surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Nah, ketika seorang mukmin berlindung kepada Allah dari azab jahannam, maka neraka akan berkata, ya Allah, selamatkan dia. Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari azab jahannam, dan kita diperintahkan untuk membaca doa ini. Mari kita lihat di dalam hadis Al-Barra ibn Azib al-masyhur fi qissati fitnatil qabr, salah seorang sahabat yang meriwayatkan tentang azab kubur ini adalah Al-Barra ibn Azib. Ya, qala fil mu'min, maka Nabi berkata pada orang-orang beriman, fayunadi munadin minas sama, ada suara yang manggil dari langit. Ketika mukmin telah dimasukkan ke kuburannya, an sadaqa abdi, setelah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan malaikat tadi, maka hambaku jujur, ya fa'afrishuhu minal jannah, maka berikan perbadani dari surga, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuk dia pintu yang menuju ke surga, fayatihi min rihiha wa tibiha, ya, dan maka aroma wangi dari surga akan mendatanginya, wa yufsahu lahu fi qabrih mudda basarih, maka orang mukmin itu akan dilapangkan kuburannya, ya, sepanjang mata memandang. Inilah keutamaan orang-orang beriman ketika berada di alam kuburnya. Ketika orang beriman dimasukkan ke alam kubur, maka ada suara yang datang dari langit yang memerintahkan untuk dihamparkan permadani, diberikan pakaian dari surga, dibukakan pintu baginya ke surga, dan kemudian datanglah aroma harum semerbak dari surga, kemudian dijadikan kuburannya luas seluas mata memandang. Kenikmatan yang luar biasa. Sebelum kenikmatan yang abadi dan hakiki di dalam surga, orang beriman telah mendapatkan kenikmatan itu di mana? Di alam kuburnya. Maka berbahagialah siapapun yang berusaha mempersiapkan dirinya untuk menuju ke alam barzahnya. Wa qala fil kafir, lihat pula apa yang terjadi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ketika dimasukkan ke alam kubur, fayunadi munadin minas sama, suara yang memanggil dari langit, an kadzaba abdi, hambaku telah berdusta, ya, fa'afrishuhu minan nar, berikan hamparan dari neraka, waftahu lahu baban minan nar, maka bukakan bagi dia pintu ke neraka, fayatihi min harriha wa sumumiha, maka kemudian panasnya neraka itu, ya, terasa oleh dia, dan kemudian begitupun aromanya, wa yudayyaqu alaihi qabruh, maka kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang belulangnya hancur patah. Ya, al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Lihat dua perbandingan orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman merasakan nikmat yang luar biasa. Fa alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'am. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Maka bergembiralah siapapun yang beriman kepada Allah, jujur dalam keimanannya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhkan kesyirikan dalam kehidupan dunia ini, beribadah sesuai dengan sunnah nabinya, ikhlas di dalam menjalankannya, insya Allah kebahagiaan dia akan rasakan mulai di alam barzah.
Wa qad ittafaqa as-salaf wa ahlus sunnah ala itsbati adzabil qabr. Para ulama salaf telah bersepakat, begitu juga ya para ahlus sunnah, bahwa azab kubur dan kenikmatan kubur itu betul nyata, dan itu telah disebutkan pula oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Wa ankara al-malahid azab al-qabr, orang-orang yang menyimpang telah mengingkari azab kubur ini, muta'allilina bi annana law nabashna al-qabr la wajadnahu kama hu. Ya, kalaulah seandainya, kata mereka ini, kita gali kuburan hari ini Pak De, lihat kuburan digalinya, apa yang terjadi hari ini kalau kita lihat dengan kasat mata kita? Ya mungkin seperti biasa. Ya, kita akan temukan mayat seperti biasa, atau mungkin kalau sudah lama mayatnya sudah hancur, tinggal tulang belulangnya. Inilah alasan logika mereka. Ya, kama huwa, maka kita dapatkan seperti mana biasanya. Ingat ikhwatul kiram, di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa naruddu alaihim bi amrain. Kita bantah ya syubhat mereka ini dengan dua perkara. Yang tidak beriman kepada azab kubur dan kenikmatannya, maka kita bantah dengan dua perkara. Yang pertama, dalil kitab wa sunnah wa ijma' as-salaf ala dzalik. Ya, kalau kita bicara dalil, kita masuk bahwa kenikmatan dan azab kubur itu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Kalau ini tidak masuk bagi dia, maka kita katakan dengan bantahan yang kedua, inna ahwal al-akhirah akhi, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat la tuqasu bi ahwalid dunya, tidak bisa kita kiaskan dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia berbeda dengan kehidupan akhirat. Falaisal adab awin na'im fil qabr kal mahsus fid dunya. Bukanlah azab kubur dan kenikmatan kubur seperti mana yang kita rasa enggak ada kenikmatan di dunia. Alam dunia berbeda dengan alam barzakh. Barzakh itu kan artinya pembatas. Dia berbeda alamnya dengan alam dunia. Alam dunia ya, kalau kita sehat, kita bisa berjalan dengan baik, itu nikmatnya luar biasa. Ketika seseorang ya mendapatkan ujian dan cobaan juga berbeda kondisi yang ia rasakan. Begitu juga dengan kenikmatan kubur. Ya, di alam yang tidak seperti alam kita. Kalau dia tidak percaya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan Ijma', maka kita katakan bahwa kehidupan dunia berbeda dengan kehidupan akhirat, tidak bisa kita qiyaskan. Naam, ikhwatal kiram rahimakumullah. Pertanyaan, apakah azab kubur dan kenikmatannya itu dirasakan oleh ruh atau badan? Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, madhabu salafil ummah wa immatuha, madhab generasi umat ini dan immatuha dan para imamnya, ya, annal adab awin na'im yahsul liruhil mayit wa badani. Azab kubur dan kenikmatannya itu dirasakan oleh ruh dan jasadnya. Wa anna ruha, ya, ruh itu tabqa ba'da mufaraqatil badan muna'amatan atau mu'adzabatan. Maka ruh akan terus ada setelah dia berpisah dari badan, merasakan kenikmatan atau azab. Jadi wa annaha tattasilu bil badan, dia masih tersambung, terhubung dengan badan, ahyanan fayahsul lahu ma'aha an-na'im awil azab. Maka kemudian dia akan merasakan bersamaan kenikmatan dan azab. Jadi kalau ada yang bertanya azab kubur itu dirasakan badan atau ruh saja, maka Syekhul Islam menyebutkan madhab as-salaf al-ummah itu adalah dirasakan oleh badan dan ruh sekalian. Khairullahi karamakumullah. Maka ketika kita bicara tentang azab kubur, kita ingat dengan satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang kisah di mana Nabi alaihi salatu wassalam
mengatakan innahuma la yu'adzaban. Ingat hadis ini? Ketika Nabi SAW melewati sebuah kuburan, lalu dia mengatakan kepada sahabat, innahuma la yu'adzabani. Mereka berdua sedang diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan sebab kenapa mereka diazab di alam kubur mereka. Yang pertama, ya, karena la yastatiru minal baul. Yang pertama, dia tidak, ya, menutup auratnya ketika buang air kecil. Ya, ketika terasa dibuang di mana ia suka, tanpa ia malu kepada diri dan kepada, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak supir-supir travel atau bahkan mobil-mobil pribadi, ya, tidak turun kecuali, ya, tidaklah dia malu kepada dirinya, ya, ketika dia terasa langsung berhentikan mobil, turun, buang air langsung di tepi jalan. Carilah masjid, carilah rest area yang kemudian kita turun buang air. Sudah, ini yang terbaik di dalam kehidupan kita, ya. Hari ini dia tidak malu, setelah terasa kencing, turun, ya, sembunyi di samping, di balik mobilnya atau di balik pohonnya, ya kan? Nah, ini yang pertama, la yastatiru minal baul. La yastatiru minal baul. Orang-orang yang tidak istinja, ya, kemudian tidak menutup aurat di saat buang air. Yang kedua, yamsi bin namimah, berjalan ke sana ke sini dengan namimah. Namimah adalah ungkapan yang diucapkan untuk memecah belah orang. Ya, pergi ke Pak D, dia ngomongin fulan-fulan begini-begini. Nah, pergi lagi ke sana, omongkan fulan begini-begini kepada kamu, dan seterusnya. Nah, kalau ingin selamat dari azab kubur, perhatikan hadis Nabi SAW ini. Pertama, jaga lisan, ya, dari ucapan-ucapan yang bisa merusak hubungan antara dua orang yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi dia memberikan kalimat-kalimat yang itu kemudian merusak hubungan orang. Ya, kemudian yang kedua adalah kita harus menutup diri kita atau menutup aurat kita ketika kita buang air. Saya sampaikan kepada kita semua dan kepada seluruh jamaah dimanapun berada, hati-hatilah dengan WC atau toilet umum yang sama-sama, ya, tidak bisa menutup aurat. Kalaulah kita misalnya ke airport atau ke tempat-tempat yang lain yang di situ ada WC, toilet yang di dalam, ada WC di luar, maka pilihlah WC yang bisa kita menutup diri kita, tahan dan bersabar sejenak. Jangan pilih WC berdiri lalu sama-sama buang air kecil di situ. Waliyadzubillah. Ini bukan perbuatan orang beriman dan tidak pantas dilakukan oleh orang beriman. Sekali lagi saya katakan, ya, jika kita berada di fasilitas umum seperti di airport, bahkan mungkin di sebagian hotel atau di tempat-tempat yang ada fasilitas untuk WC berdiri, kemudian di situ sama-sama buang air atau tempat buang air kecil berdiri, maka jangan dilakukan ini. Tahan dan bersabarlah sampai ada orang keluar dan lakukan di sana. Mengamalkan sunnah Nabi SAW. Rasanya, ya, tidak pantas kita melakukan itu bagi orang-orang beriman, dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Jangankan WC berdiri, kencing berdiri, lalu kemudian tidak ada istinja, sedangkan di ruangan tertutup saja, terdengar saja terkadang suara orang di sebelah, hati kita tidak nyaman, ya, risih. Begitulah kita,
ya, bahwa rasa malu masih ada dalam diri kita dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin itu dilakukan oleh orang beriman, kencing berdiri bersama-sama lalu kemudian ya tidak ada rasa malu dalam dirinya. Oleh karena itu ikhwanakumullah, saya sampaikan, mari kita mengamalkan sunnah Nabi dengan menjaga diri di saat kita buang air, dan kemudian di saat kita ketika ingin buang hajat, maka jangan sampai membuang di sembarangan tempat tanpa rasa malu dalam dirinya, ya, tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya pembahasan kita pagi ini tentang azab dan nikmat kubur bisa kita pahami dengan baik dan benar, bahwa azab kubur dan kenikmatan kubur itu waqi', ya, adalah sesuatu yang hak, yang wajib untuk kita imani bersama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, termasuk pembahasan yaumil akhir adalah tentang azab dan kenikmatan kubur itu sendiri. Maka kita harus menjaga agama ini dan menjaga syariat ini. Jadilah orang-orang yang berkomitmen dalam dirinya untuk menjaga dirinya di dalam beragama, untuk berkomitmen menjalankan syariat ini biqadril mustata', ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting punya semangat untuk mengamalkannya dan punya keinginan untuk ya menjalankannya. Ketika kita jujur dalam keinginan kita dan niat kita, Allah akan bantu kita di dalam mengamalkannya. Maka jadilah mukmin yang semangat dan mukmin yang selalu berusaha menjalankan syariat sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan termasuk dalam pembahasan ya tentang bagaimana kita cara buang air, kemudian bagaimana kita harus berjalan. Jadilah mukmin yang selalu menjaga lisan, jangan rusak hubungan antara sesama, ya, dikarenakan lisan kita ini wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita, insyaallah kita lanjutkan tentang ya an-nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala pada pertemuan besok. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.